Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, sehat jasmani maupun rohani, agar kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan lancar dan nyaman tentunya. Dan pastikan kita terhindar dari penyakit depresi ataupun penyakit-penyakit lainnya. Ngomong-ngomong tentang depresi nih teman-teman, pada tahu nggak siapa itu depresi, gejalanya, sebab dan dampak yang diterima oleh penderita depresi? Jika teman-teman belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Kata depresi pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi apa sih sebenarnya depresi itu? Depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Depresi juga dapat merupakan gejala dari penyakit fisik, efek samping obat, perawatan medis tertentu, atau gangguan kejiwaan seperti gangguan depresi mayor dan distimia. Pada tahun 2018, jumlah penderita depresi di Indonesia sebanyak 15,6 juta penduduk, dengan prevalensi penderita di usia remaja sebanyak 6,2%. Dan kondisi ini akan semakin meningkat di setiap tahunnya. Jenis-jenis depresi. Yang pertama ada depresi mayor. Penderita akan merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Yang kedua ada depresi dismik. Jenis ini termasuk depresi ringan, tapi penderita akan merasakannya di waktu yang lama, bisa sampai 2 tahun. Yang ketiga ada depresi psikotik. Depresi ini ditandai dengan adanya halusinasi atau gangguan psikotik. Dan yang keempat ada gangguan bipolar, ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Gejala depresi. Gejala depresi meliputi gangguan pola tidur dan pola makan, menurunnya tingkat aktivitas, hilang minat, sulit untuk berkonsentrasi, sensitif, dan hilangnya percaya diri. Kemudian ada rasa sedih dan cemas yang berlebihan, hampa sehingga tidak tenang, menjadi merasa tidak berguna dan tidak berharga, menarik diri dari lingkungan, tidak ada motivasi apapun, hingga hilangnya hasrat untuk hidup. Perlu diketahui bahwa gejala-gejala depresi ini tidak terlihat. Bahkan penderita maupun orang sekitar pun susah untuk mengenalinya. Bagaimana dampak depresi bagi seorang remaja? Yang pertama ada sulit berkonsentrasi ketika belajar, terhambatnya komunikasi dengan lingkungan sekitar sehingga menjadi susah bergaul dan memiliki sedikit teman, melakukan hal-hal berbau negatif dan menyimpang, dan tidak dipungkiri bisa berujung pada kematian, yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang depresi teman-teman. Supaya teman-teman lebih memahami tentang apa itu depresi lebih lanjut, saya memiliki satu contoh kasus mengenai penyintas bunuh diri akibat depresi dari berita YouTube CNN Indonesia tahun 2017. Saya akan bacakan sekilas tentang berita tersebut. Dia adalah seorang wanita berusia 21 tahun yang merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Namanya adalah Dinda. Dinda mengalami depresi akibat berbagai masalah, yaitu masalah dari keluarga, sekolah, organisasi, dan lingkungan yang tidak mendukung hingga Dinda mengalami depresi dan sempat melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Survei Our World in Data menyatakan, tahun 2017, angka bunuh diri di Indonesia berada di angka 3,07 orang per 100.000 penduduk. Dengan total penduduk Indonesia 262 juta jiwa di tahun 2017, maka terdapat 8.043 orang meninggal karena bunuh diri. Dinda, seorang penyintas percobaan bunuh diri berumur 21 tahun ini, salah satunya. Hal itu dilakukan ketika ia berkuliah di luar kota, jauh dari keluarga. Ia telah melakukan percobaan bunuh diri hingga 3 kali. Gue mulai punya masalah dengan mental health itu tahun 2017. Jadi kayaknya itu semua bermulanya karena gue masuk fakultas yang gak gue senengin. Terus kayak ada masalah juga di organisasi. Kayak yang satu organisasi itu ada yang
nggak klop, ada konflik, terus nilai semester 1, 1, 2 gitu kan masih lumayan bagus, saya masih pasti dapat 3,91 untuk semester 1, terus lama-lama makin turun sampai drop banget di 1,75. Jatuhnya jadi nggak pengen bersosialisasi, nggak pengen masuk kampus atau segala macam, dan pengasingan dirinya itu tuh bikin gue berpikir hal-hal yang buruk gitu loh, hal-hal yang... Berdasarkan cerita pribadi Dinda sendiri, kondisi psikologis Dinda sangat mencerminkan bahwa dia sedang mengalami depresi pada saat itu. Hal itu diperkuat dengan gejala fisik yang dialaminya sama dengan gejala fisik yang dialami oleh penderita depresi. Dinda merasa tidak berguna karena tidak dapat masuk di fakultas impiannya. Kekecewaan terhadap dirinya sendiri menimbulkan emosi tersendiri bagi Dinda. Terlebih pada saat itu Dinda masih seorang remaja yang sedang mencapai jati diri, belajar hal baru, dan tingginya sifat ego dan penuh gengsi, serta emosi perasaan yang belum stabil. Tidak adanya keluarga atau teman pada saat dia mengalami down mental, yakni saat IPK-nya turun drastis pun membuat dia jatuh lebih dalam lagi. Masalah-masalah dengan temannya dalam organisasi pun menjadi beban tersendiri. Kemudian kondisi keluarganya yang orang tua bercerai membuat Dinda berpikir bahwa akan tidak nyaman menceritakan kondisinya dengan orang tua. Mungkin hanya menambah beban orang tua saja, atau merasa dirinya tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Di sini Dinda benar-benar memendam masalahnya. Lalu ketidaknyamanan lingkungan luar kos membuat dia menjadi lebih tertutup dan mengasingkan diri. Disinilah Dinda lebih menutup diri dan memendam masalah sendiri yang menyebabkan akses komunikasi susah, terhambat, dan terputus. Orang lain seperti teman pun susah untuk mencoba berkomunikasi dengan Dinda karena di dalam dirinya sendiri proses komunikasinya sudah terganggu. Hal itu membuat tidak adanya penyaluran emosi yang berupa curhat, bermain, atau refreshing dengan temannya, sehingga tidak adanya support, ajakan positif atau nasihat baik yang masuk dari luar, dan yang ada hanya menumpuknya emosi sehingga timbul prasangka-prasangka yang tidak baik dari dalam pikiran. Berpikir bahwa dia tidak berguna dan tidak ada tujuan hidup, sehingga melakukan aktivitas dengan tidak merasakan apapun. Dan sampai di titik ini benar-benar keputusasaannya, yakni mencoba untuk mengakhiri hidup. Ironinya, Dinda mencoba mengakhiri hidup sampai 3 kali, dan pasti rasa sakit Dinda dalam dan luar itu luar biasa. Kejadian seperti ini sangat disayangkan. Ini baru satu contoh kasus dari ratusan juta orang di Indonesia. Pasti setiap orang memiliki masalah sendiri dan tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, apalagi pada seorang remaja. Komunikasi dan dukungan teman, keluarga, lingkungan sangat dibutuhkan, bahkan perlu bantuan psikolog. Dan masih sangat disayangkan, psikolog dan psikiater di Indonesia masih jauh dari kata cukup, sehingga masih banyak penderita yang tidak bisa menerima pengobatan psikolog. Hal ini harusnya menjadi perhatian bagi setiap orang tua, karena harus lebih peduli dan memberikan kasih sayang yang lebih baik dan cukup kepada sang anak. Memilih lingkungan dan pergaulan yang baik dan sesuai, pemberian pengetahuan umum dan keagamaan juga harus seimbang, supaya fisik dan jiwanya pun tetap sehat seimbang. Rutin berkomunikasi jarak dekat maupun jauh juga dilakukan. Tentu saja hal ini akan meminimalkan kemungkinan terburuk dari penyimpangan psikologi sang anak, seperti terkena depresi atau gangguan jiwa lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Bagaimana seorang remaja agar terhindar dari sebuah depresi? Menjaga hubungan pertemanan yang positif, aktif dalam kegiatan sekolah dan bersosialisasi, berpikir positif dan meningkatkan sikap spiritual diri, menerapkan pola hidup sehat dan rajin berolahraga, berani untuk mengungkapkan kegundahan isi hati, dan menerima kenyataan hidup dengan hati yang lapang.